Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baik. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada salah satu di antara kalian yang bisa memimpin doa. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Dani. Sebelum kita memulai mata pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih Samsul Dani. Untuk pertama-tama saya akan mengingatkan dulu mengenai kesepakatan kelas yang telah kita susun pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita susun? Ada yang bisa? Apa yang pertama? Tidak membuang sampah. Ya, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Apa kesepakatan kelas yang kedua? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Samsul Dani. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Baik. Masih ada yang ketiga? Apa lagi? Ya, silakan. Tidak boleh mengantuk dalam kelas. Tidak boleh mengantuk di dalam kelas. Masih ada? Masalah tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Baik, terima kasih anak-anak telah diingat kembali kesepakatan kelasnya. Selanjutnya berhubung mata pelajaran kita pada hari ini berada pada jam pertama, maka kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita ya. Baik, silakan berdiri semua dulu. Berdiri. Nah, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ice breakingnya itu ketika Bapak mengatakan pagi, kalian siap pagi ya. Ketika Bapak mengatakan siang, kalian tepuk 2 kali.
Ketika Bapak mengatakan malam, kalian tepuk setengah sampai ya. Jangan sampai. Paham? Jadi pagi, siang, malam. Ya, oke. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi. Ya, ada yang masih kurang fokus. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Saldi, Pak. Saldi? Iya, Pak. Ada apa dengan Saldi? Saldi, Pak. Sakit? Ya, kalau begitu mari kita mendoakan Saldi supaya cepat sembuh ya dan segera bergabung bersama kita. Baik, hari ini kebetulan pertemuan kedua untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi awal ya. Masih ingat materinya? Materi apa? Materi teks berita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks berita. Nah, masih ada yang ingat apa itu teks berita? Silakan Fitri. Teks berita adalah jenis teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang disebarluaskan melalui media massa. Ya, itu pengertian teks berita yang sudah dijelaskan kembali oleh Fitri. Ada yang lain? Ada yang masih ingat pengertian teks berita anak-anak? Ya, silakan Fitri. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu hal yang terjadi. Teks yang melaporkan atau menginformasikan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Ya, apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi itu sudah betul ya. Jadi intinya teks berita itu adalah teks yang menginformasikan sebuah peristiwa atau kejadian kemudian disebarluaskan melalui media massa. Boleh media cetak, boleh media elektronik, boleh juga media online ya, seperti media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada teks berita. Namun sebelumnya Bapak mau menyampaikan dulu tentang pentingnya mempelajari teks berita. Mengapa kita mempelajari teks berita? Seberapa pentingkah teks berita itu? Nah, anak-anak, teks berita itu sangat penting karena dengan berita maka kita akan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar sana, kemudian kejadian-kejadian yang sedang terjadi tentunya melalui media massa ya. Saking pentingnya berita ini sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan siapa yang menguasai berita maka dialah yang menguasai dunia. Nah, pepatah ini bukan tanpa sebab karena dengan berita tentunya kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa di luar sana, bukan hanya di Indonesia tetapi yang di luar negeri pun kita akan ketahui melalui berita. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari pengertian teks berita, maka pada hari ini kita akan melanjutkan ke unsur-unsur teks berita. Nah, untuk kompetensi dasar ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk indikatornya ini yang berbeda. Kalau minggu lalu menelaah pengertian teks berita, pada hari ini kita akan menganalisis unsur-unsur teks berita. Kemudian untuk KD 4.1 menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Nah, indikatornya adalah merumuskan pokok-pokok berita menjadi
kesimpulan ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan TPACK menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks berita yang dibaca dan merumuskan pokok-pokok berita menjadi simpulan disertai dengan rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, kerjasama, mandiri, religius, dan nasionalisme. Nah, ini pengertian teks berita yang sudah kalian catat minggu lalu. Ya, teks berita adalah jenis teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang disebarkan luaskan melalui media massa seperti bagus, tepuk tangan dulu semua. Nah, selanjutnya kita masuk di unsur-unsur teks berita, ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut unsur-unsur teks berita, Bapak akan menayangkan dulu sebuah video. Silakan disimak. Berikutnya pemirsa, hingga pagi ini 7 korban tragedi Kanjuruhan yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang masih dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri. Saat ini Rumah Sakit Saiful Anwar Malang masih melakukan perawatan terhadap 30 korban tragedi Kanjuruhan. Sebanyak 7 korban yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, dan 7 korban berusaha tersebut hingga kini belum sadarkan diri. Bagaimana? Sudah disimak? Sudah? Sudah ya? Sudah disimak. Nah, terlalu bertanya. Kira-kira terlalu bertanya, berita apa yang ditayangkan tadi? Berita tentang 7 korban tragedi. Setelah saya tanya lagi, di mana letak terjadinya peristiwa itu? Di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ya, ke Jawa Barat. Nah, saya tanya lagi sekali, mengapa, apa yang menyebabkan sehingga korban itu dirawat di rumah sakit? Ya, karena terkena tembakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur teks berita yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, jadi dengan 3 pertanyaan tadi itu kalian sudah bisa menganalisis 3 unsur teks berita yang akan kalian lakukan sebentar. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai unsur-unsur teks berita. Ya, lihat ini. Coba diperhatikan di atas. Unsur-unsur teks berita. Nah, unsur teks berita anak-anak dikenal dengan istilah tambah 1 H. Jadi kalau mau gampang mengingat apa unsur-unsur teks berita, tinggal ingat ya, 5W ditambah 1H. Ya, coba ulang. Unsur-unsur teks berita 5W tambah 1H. Sama-sama kasih naik tangannya ya. Unsur-unsur teks berita 5W tambah 1H. Oke. Nah, apa itu 5W tambah 1H? Silakan dilihat di layar. 5W ini merupakan singkatan dari what, where, when, why, dan how. Nah, kira-kira kalau seperti ini sudah paham maksudnya? Ada yang belum ya? Nah, sekarang kita lihat versi
bahasa Indonesianya. Nah, selain dikenal dengan istilah 5W tambah 1H, unsur teks berita dikenal juga dengan istilah adik simba. Adik simba ini merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalian cukup mengingat kalau misalnya saya tanya apa unsur-unsur teks berita, kalian ingat 5W tambah 1H. Kalau kesulitan itu kalian cukup mengingat adik simba. Adik simba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang bertanya? Mungkin ada yang belum paham apa maksudnya dari apa, di mana, kapan? Ada yang bertanya? Atau sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan melihat ya penjelasan lebih rinci mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur yang pertama, unsur what atau apa. Maksudnya adalah peristiwa apa yang terjadi. Nah, unsur pertama ini bisa kita temukan pada bagian judul ya. Oke, unsur yang kedua, where, di mana. Maksudnya adalah di mana tempat terjadinya peristiwa. Artinya yang diterangkan di sini adalah lokasinya ya, tempatnya. Ada yang bisa berikan contoh? Misalnya saya tanyakan, di mana tempat terjadinya peristiwa? Misalnya Pak di Makassar, Sulawesi Selatan. Misalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Apalagi yang lain? Misalnya di Marambang, Kecamatan Senjai Borong, Kabupaten Senjai ya. Baik, kita lanjut yang ketiga. Unsur yang ketiga itu adalah when. Kapan? Artinya kapan terjadinya peristiwa itu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini berarti berkaitan dengan waktu. Contohnya, ada yang bisa berikan contoh? Misalnya pada siang jam 9.20. Ya, misalnya pada siang hari jam 9 pagi. Ada yang lain? Ada yang bisa berikan contoh lain berkaitan dengan when, unsur when? Bisa menyebutkan hari, bisa menyebutkan pukul ya, misalnya kalau terjadi pada hari, ada apa sekarang? Hari Kamis 13 Oktober 2022. Misalnya saya tanyakan, kapan acara pernikahannya Pak Patwa? Berarti hari Kamis 13 Oktober 2022. Lanjut, unsur yang keempat, unsur who atau siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Contohnya sampai kira-kira. Coba sekarang. Yang adalah supporter Arema warga Indonesia. Contohnya supporter Arema. Siapa lagi? Apa lagi? Contoh lain. Misalnya tadi saya kaitkan dengan acara yang Papua, acara pernikahan yang Papua. Maka kalau saya tanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, siapa kira-kira? Papua ya, anaknya sebagai pengantin. Siapa lagi? Misalnya keluarganya atau tamu undangan. Lanjut, unsur yang kelima, why? Mengapa? Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti arah pertanyaannya itu berkaitan dengan mengapa. Jadi tadi, mengapa Sandi tidak ke sekolah? Karena sakit Pak, berarti berkaitan dengan alasannya. Alasannya ya, mengapa? Mengapa kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Karena baju saya kotor Pak. Lanjut. Unsur yang terakhir adalah
how atau bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Nah, untuk unsur yang keenam ini di sini akan dijelaskan kronologisnya peristiwa. Jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Misalnya tadi seperti peristiwa malam. Diceritakan dari awal, misalnya kejadian tersebut berawal dari supporter yang tidak terima kekalahan timnya, kemudian turun ke lapangan dan akhirnya rusuh dengan polisi, maka terjadilah korban yang menewaskan misalnya 100 orang lebih. Nah, jadi dekat dari awal sampai akhir. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan memasuki diskusi kelompok ya. Sebelumnya sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah ya? Jadi kelompok satu yang mana? Kelompok satu yang mana? Coba katakan kelompok satu. Kelompok satu? Oke. Kelompok dua? Kelompok tiga? Kelompok empat? Kelompok lima? Baik. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menganalisis unsur-unsur teks berita ya berdasarkan teks. Coba diperhatikan teksnya di atas. Perhatikan, jelas? Tidak jelas? Ya, saya akan menampilkan yang lebih jelas. Nah, jadi teks berita yang akan kalian analisis unsur-unsurnya adalah teks mengenai tragedi di Kanjuruhan ya. Jadi silakan tiap-tiap kelompok menyimak. Namun sebelumnya saya akan membagikan dulu lembar kerja. Oke, di kelompok satu silakan ditulis kelompoknya ya, kelompok berapa, kemudian tulis anggotanya, tulis nama-nama anggota. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompok. Ditulis dulu pertama-tama unsur kelompoknya, kemudian anggota. Sudah? Nah, kalau sudah tulis kelompoknya, coba diperhatikan petunjuk LKPD. Nah, petunjuknya yang pertama, bacalah teks berita yang ditampilkan pada layar secara saksama ya, secara teliti dan cermat. Kemudian yang kedua, setelah kalian baca, diskusikan bersama teman kelompokmu untuk menganalisis unsur, perhatikan LKPD-nya, unsur 5W tambah 1H dan merumuskan pokok-pokok berita menjadi. Nah, diperhatikan LKPD-nya ya. Kemudian petunjuk yang ketiga, kerjakanlah melalui LKPD yang telah disediakan. Jadi di LKPD ini ada format kolom A dan B. Di kolom A ini kalian mengisi dengan hasil analisis. Di kolom B, perhatikan, di kolom B kalian isi dengan topiknya. Kalian tulis judulnya apa, topiknya, di mana sumbernya, silakan dicermati. Kemudian unsur-unsurnya itu pindahkan saja dari sini, dari format A ke bawah. Kemudian simpulan, buat simpulan dalam bentuk paragraf. Oke, silakan dibaca teksnya. Mungkin saya butuh satu orang untuk membacakan. Aisyah.
Aksi Aisyah. Jadi kalian sambil membaca juga, sambil menyimak juga Aisyah ya. Oke, seperti ya. Jangan hanya menggunakan jendela, oke? Silakan. Nambah lagi korban tragedi pembunuhan dari 130 orang. West Emir Yun Watihana CNBC Indonesia tanggal 2 Oktober 2022 jam 10.25 Jakarta. CNBC Indonesia jumlah korban dalam kerusuhan usia pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Keranjuhan Malang, Jawa Timur terus bertambah. Kadikes Kabupaten Malang Wiyanto Widodo dalam wawancara dengan CNN Indonesia merupakan jumlah korban terbaru tragedi Kanjuruhan. Kini 130 orang dinyatakan meninggal dunia. Meninggal dunia terakhir 130 orang per pukul 08.32 jelas Wiyanto. Kondisi kritis kini sekitar 20 orang. Tambahannya, menurut Wiyanto, sejumlah supporter yang mengalami luka berat mudah dirujuk ke rumah sakit. Sementara korban luka ringan sebagai sudah diizinkan untuk menjalani perawatan di rumah. Lanjut. Sebelumnya dilaporkan bahwa kerusuhan usia langan Arema FC vs Persebaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 menewaskan lebih dari 100 orang. Ini merupakan salah satu kematian terbanyak di laga sepak bola yang tercatat dalam sejarah. Awalnya pertandingan berakhir dengan kondisi kondusif, namun menurut Kapolda Jawa Timur Irwan Polnik Afifha beberapa pendukung Arema yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Meski demikian upaya ini tidak berhasil. Semakin lama kecewaan supporter makin kuat dan kemarahan tidak terkendali karena disertai dengan lemparan benda-benda ke lapangan. Akhirnya petugas pengamanan pun mengambil tindakan brutal untuk menghalau serangan supporter dengan menembakkan gas air mata. Tidak hanya diarahkan ke supporter, gas air mata juga diarahkan ke area tribun. Penonton situasi pun semakin tak terkendali. Banyak supporter yang sesak nafas karena kekurangan oksigen. Kondisi ini semakin diperparah dengan pintu stadion yang terkunci, sehingga supporter terdesak hingga terinjak-injak yang menyebabkan korban berjatuhan. Oke, beri dulu aplaus buat temannya. Nah, bagaimana kalian sudah menyimak? Sudah ya? Nah, karena kalian sudah menyimak teks berita yang dibacakan oleh teman kalian tadi, selanjutnya silakan dikerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan teman kelompoknya ya, untuk menganalisis
yang terdapat pada berita di atas. Oke, silakan. Kenapa peristiwa itu ada udah sama gitu supporter banyak tolong. Kenapa? Nomor 6 itu kalian jelaskan proses terjadinya. Jangan ceritanya, tapi sisa-sisa saja. Misalnya begini. Saya di sini ya. Nah, kalian bisa mengambil langsung di bagian awalnya. Tapi sisa-sisa saja misalnya kalian bisa langsung ambil di bagian misalnya peristiwa berawal dari supporter Arema yang kecewa dengan timnya, kemudian turun ke lapangan untuk kemudian turun ke lapangan sehingga terjadilah kerusuhan bersama dengan petugas keamanan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan korban pun berjatuhan. Singkat saja. Di sini paham? Jadi anak-anak, nomor 6 itu kalian ceritakan jalan ceritanya. Tapi secara singkat ya. Nah, kan nomor 6 itu bagaimana proses terjadinya. Jadi kalian ceritakan proses sama kalau kalian menceritakan proses kalian di sekolah kan ya. Awalnya saya bangun pagi, kemudian mandi, kemudian berpakaian, berangkat ke sekolah. Kita kalian sampai yang ini. Cerita kayak gini, proses terjadinya misalnya berawal tragedi tersebut berawal dari supporter yang turun ke lapangan karena kecewa dengan hasil pertandingan. Kemudian supporter tersebut dihalau oleh petugas pengamanan dan terjadilah kerusuhan sehingga menyebabkan korban berjatuhan ya. Bisa disebutkan angkanya berapa? Singkat saja. Yang penting sudah menggambarkan proses terjadinya, jangan ceritanya peristiwa itu. Gimana? Bisa lanjutkan? Tidak itu untuk ini topiknya silahkan dicari sebentar di atas lihat apa topiknya atau judulnya, boleh topik judulnya, sumbernya juga tadi ada di atas, silahkan dicari yang mana sumbernya di situ. Ini sebelumnya kalian tinggal memindahkan ini ke sini yang garis datar 1 di sini, garis datar 2 di sini garis 3. Kemudian untuk kesimpulan kalian susun ini, rangkum ini dengan bahasamu sendiri. Simpulkan artinya membuat rangkuman secara keseluruhan ini tapi dengan menggunakan bahasa sendiri. Kasih gabung-gabung ini pakai bukan lagi poin-poin tapi paragraf dong. Paragraf. Kalau di sini kerja sebetulnya gampang dong. Jelas di atas. Itu tadi ada di siapa yang terlibat, kapan terjadinya, di mana lokasinya, apa alasan kenapa bisa terjadi korban. Nanti ini dipindahkan dulu di sini. Nah, kemudian, ini sebentar lihat di atas itu. Lihat nanti di halaman 1 sampai tampilkan. Ada topiknya, judulnya, kemudian sumbernya dari mana, apakah dari TV atau dari TV. Kemudian kesimpulannya yang di sini lagi turunkan ke sini tapi dalam bentuk paragraf nih. Kan paham? Di sini paham? Enggak? Kalau sudah sampai dapat ini, di sini kalian cetak sini saja nih. Nah, kemudian ini nanti kita akan ke sini ya. Ini simpulkan lagi ke sini dan dengan menyusun dalam bentuk paragraf bukan lagi poin-poin. Nah, ini dari sini nih, dari sini. Nah, karena sama itu pokok dengan sini. Kalau ke satu paham?
Ini sebentar kalau selesai semua ini nanti ya diturun dipindahkan ke sini saja. Nah, ini. Nah, ini secara singkat. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya tragedi berawal dari supporter Arema yang turun ke lapangan karena tidak terima dengan kekalahan klubnya misalnya, kemudian seperti tersebut dihalau oleh petugas pengamanan, kemudian terjadilah kerusuhan yang mengakibatkan korban berjatuhan atau berapa, kemudian disebutkan cukup saja. Yang penting sudah menggambarkan jalan cerita ya. Nah, nanti ke sini, ini nanti disusun lagi, dipindahkan ke sini dalam bentuk paragraf ya. Kalau di sini masih boleh seperti ini. Ya? Apa? Jangan ini. Lalu saya garis satu. Korban pengikut juga. Garis kedua. Terjadi di stadion ini. Orang berdua paham? Ya paham? Oh, sebenarnya yang paling gampang juga nomor 1, meskipun tidak dilihat judulnya. Kalian tidak bisa menebak. Oh, peristiwa apa? Oh, peristiwa tidak mungkin ini peristiwa kebakaran kan? Tidak mungkin ini peristiwa banjir kan? Nah, peristiwa apa kira-kira? Ini peristiwa supporter atau tragedi. Bagaimana kelompok lain? Ya, jangan mengikuti semua dulunya. Cukup singkat saja. Anda beberapa kata boleh juga sesuai dengan pemahamanmu. Oh, anak topiknya ini, bagus masih topiknya ini, jangan judul. Oh, tentang kerusuhan seperti sepak bola, seperti itu. Jadi ini adalah ini kalau ada yang dari nomor 1 sama nomor ini sama nomor 1 itu hampir sama, ya. Diskusi kelompok ya, karena selain saya menilai hasil tugasnya sebentar, hasil KPD-nya, saya juga menilai dari keaktifannya dalam berdiskusi. Jadi di sini ada 3 penilaian pengetahuan, itu tadi hasil kerjamu. Kemudian ada juga penilaian sikap, siapa yang sopan dalam mengerjakan tugas, siapa yang menghargai pendapat temannya. Kemudian keterampilan, siapa yang aktif bekerja sama, siapa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, ya. Jadi semua itu saya nilai.
Ya kalau di sini sudah jelas ya unsur di mana, unsur kapan, kemudian unsur mengapa, unsur bagaimana. Itu di halaman ini. Kalau di halaman ini unsur apa, unsur siapa.
Bagaimana, sudah selesai? Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah sampai di mana tugasnya? Untuk di unsur yang keenam itu, unsur bagaimana, kalian tidak perlu menulis secara panjang lebar ya. Kalian cukup mengambil inti-intinya, ceritakan bagaimana proses terjadinya tragedi itu. Jadi berawal dari mana, kemudian apa penyebabnya, dan seperti apa akhirnya.
ini kelompok 3 bagus di kamera kerjasamanya ya. Seolah-olah betul-betul mantap diskusinya. Jadi sebentar itu anak-anak, kalian akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang kesulitan? Jangan ditulis apa siapa boleh ditambahkan bahasa terjadi di stadion Kanjuruhan teman-teman terjadi sebentar gampang pada saat mau disebutkan dengan sebutan sebuah tragedi sebuah terjadi di Malang Jawa Timur sama-sama nih sebuah tragedi terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Jawa Timur pada hari Selasa Sabtu 10 Oktober. Peristiwa tersebut berawal dari ini. Kecelakaan ini ya. Tahu dulu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu mencakup semua ini. Kan kalau simpulan itu berarti boleh tambahkan dengan kata-kata yang kata-kata sendiri untuk menyambungkan antara pokok berita yang satu dengan yang lain. Boleh tambahkan dengan kata-kata konjungsi ya, hanya kata penghubung, hanya kata sehingga, kata setelah itu boleh tambahkan. Selain itu ya supaya nyambung antara pokok berita yang satu dengan pokok berita yang lain. Ya,
Jadi untuk kolom simpulan kalian kan diambil dari sini kan, dari pokok berita. Pokok berita kan masih apa ya, masih poin-poin kan. Jadi kalian sambung-sambungkan itu boleh dengan menambahkan kata-kata penghubungnya, misalnya selain itu, sehingga, maka dari itu ya boleh tambahkan supaya nyambungi antara pokok berita yang satu dengan pokok berita yang lainnya. Bagaimana kalau bersatu? Ya, saya beri waktu lagi 10 menit ya untuk menuntaskan LKPD-nya. Satu. Karena kan ini adalah peristiwa yang bukan pada saat pemberitaannya, kan? Kalau itu pemberitaannya. Dari kesimpulan itu kalian seolah-olah penulis. Kalian yang menulis sendiri. Seperti ini terjadi di Kabupaten Marang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi pada hari ini tanggal sekian. Peristiwa tersebut disebabkan oleh ini ya, seperti yang kita terima dari keterangannya. Kemudian membuat kerusuhan dan terjadilah kericuhan dengan petugas pengamanan. Ya, lagi selanjutnya ya. Karena sebentar kalian juga datang presentasi, jadi butuh waktu.
Bapak. Oke, lagi 3 menit. Hah? Sejam yang semua cukup saja dirinya. Saya dari saya terus awal dari portal ini terakhirnya ini menjadi terus semua. Akhirnya berkata terus semua yang disebutkan. Oke, lagi 3 menit lagi. Gimana?
Kenapa? Terus silakan. Oke, kalau sudah selesai, sudah ya. Kalau berapa lagi sudah? Kalau 43 sudah. Kalau berapa lagi? Kalau berdua selesai, lagi 2 kelompok yang belum. Dipercepat lagi ya. Oke. Sudah selesai semua? Baik. Saya harap semua kelompok sudah siap untuk tampil presentasi. Oke. Kelompok ini bagaimana? Sudah? Kelompok 4. Dipercepat. Oke, sudah siap presentasi? Sudah siap? Baik, untuk kelompok pertama yang bertugas untuk presentasi di atas adalah kelompok 1. Silakan. Silakan di depan semua. Ya. Oke, kelompok lain saya perhatikan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan. 2. Di mana peristiwa itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur? Kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 1 Oktober 2022. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Supporter dan warga. Mengapa peristiwa itu terjadi? Stop dulu. Yang lain simak. Kakak simak tadi ya. Lanjut. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dikarenakan supporter Arema kecewa atas kekalahan Arema. Bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Berawal dari rasa kekecewaan supporter Arema yang akhirnya turun ke lapangan. Petugas pun mengambil tindakan brutal untuk menghalau supporter hingga akhirnya supporter berdesak-desakan hingga terinjak-injak yang menyebabkan korban terjatuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau menanggapi dulu jawabannya kelompok 1? Ya, makanya saya katakan simak supaya kalau saja ada jawabannya yang kurang tepat bisa di komentari, ditanggapi. Bagaimana? Coba unsur apa tadi? Unsur apanya? Unsur apa tadi? Apa? Ya, peristiwa apa yang terjadi apa? Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan. Bagaimana? Sepakat dengan jawabannya? Kerusuhan apa tadi? Kerusuhan Terjadi di Stadion di Stadion Kanjuruhan Barat. Ada yang menanggapi? Misalnya Pak, harusnya itu seperti ini Pak. Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ada yang menanggapi? Menanggapi saya?
Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa unsur apanya itu adalah kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Di Stadion Kanjuruhan Malang. Ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 5. Kayak unsur di mana apanya Pak? Coba berdiri, kemudian perkenalkan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Wiyani. Saya akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Ya, silakan. Unsur apa kayak unsur di mana kan ada di Stadion Kanjuruhan. Ya. Ya, silakan dulu kembali. Nah, kelompok 5 menanggapi bahwa di unsur apa yang dianalisis oleh kelompok 1 itu sepertinya kurang tepat karena mengandung unsur di mana kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan. Seharusnya tidak usah dimasukkan Stadion Kanjuruhan ya, karena itu menyangkut tentang unsur di mana. Oke, ada lagi yang menanggapi? Ya, tentang dulu kelompok 5 ya. Artinya kelompok 5 ini cermat mengamati, menyimak. Apalagi? Sudah tidak ada? Di mana? Terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa. Bagaimana cepat? Cepat ya. Lanjut. Unsur kapan? Pada tanggal 1 Oktober 2022. Ada yang menanggapi? tidak Sudah tepat? Lanjut. Unsur siapa? Orang yang terlibat peristiwa tersebut adalah supporter, warga, dan polisi. Supporter, warga dan polisi atau penonton. Ya, atau lagi sama lagi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dikarenakan supporter Arema kecewa atas kekalahan Arema. Oke. Bagaimana proses terjadinya? Berawal dari rasa kekecewaan supporter Arema yang akhirnya turun ke lapangan. Petugas pun mengambil tindakan brutal untuk menghalau supporter hingga akhirnya supporter berdesak-desakan hingga terinjak-injak yang menyebabkan korban berjatuhan. Bagaimana? Sepakat dengan jawabannya? Sepakat ya? Oke, silakan lanjut di bagian B. Merumuskan pokok berita menjadi kesimpulan. Topik atau judul? Kerusuhan terjadi di stadion. Kerusuhan terjadi di Stadion. Sumber? Peristiwa tersebut berawal dari kerusuhan. Sumbernya sumber? Ini sumber. Peristiwa tersebut terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Bagaimana, ada yang menanggapi? Sumber berita. Ada yang menanggapi? Oke, lagi saja. Langsung kesimpulan. Pada tanggal 1 Oktober 2022, orang yang terlibat tersebut adalah supporter, warga, dan polisi. Peristiwa tersebut dikarenakan supporter Arema kecewa atas kekalahan Arema. Peristiwa tersebut berawal dari rasa kekecewaan supporter Arema yang akhirnya turun ke lapangan dan membuat kerusuhan. Petugas pun mengambil tindakan brutal untuk menghalau supporter hingga akhirnya supporter berdesak-desakan hingga terinjak-injak yang menyebabkan korban berjatuhan. Oke, bagaimana? Sepakat dengan jawabannya? Yang menanggapi? Oke, kalau begitu silakan tutup. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu. Selanjutnya melangkah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik semua. Berbaris cepat. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap
Kejuaraan Malang Jawa Timur. Kapan peristiwa itu? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Supporter lawan atau warga yang polisi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena supporter yang kecewa karena kekalahannya. Ya, lanjut. Oke, sampai sini ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Tadi jawabannya, tadi disimak jawabannya, presentasinya. Coba apa yang pertama surat apa? Kericuhan reporter. Apa? Kericuhan reporter. Reporter. Ada yang menanggapi? Kericuhan reporter ya? Ada yang menanggapi? Berdiri kalau mau yang menanggapi ya. Berdiri perkenalkan kelompoknya namanya. Wakil dari kelompok mana? Bagaimana? Berdiri ya. Bagi kalau pasangan bisa berdiri. Perkenalkan ya nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipri Putra, perwakilan dari kelompok 1 ini menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Oke. Seharusnya disebutkan reporter dan supporter. Ya. Yang ditanggapi adalah kata reporter ya. Harusnya menggunakan kata supporter bukan reporter. Reporter itu yang melaporkan berita. Sebenarnya di sini adalah tentang supporter yang rusuh ya. Oke, terima kasih Bang Kipli. Silakan duduk kembali tepuk tangan Bang Kipli. Ada yang lain? Tidak ada? Ya, lanjut di bagian B. Stadion Kejuaraan Malang Jawa Timur. Coba topik langsung di bagian B. Merumuskan pokok pemerintah. Merumuskan pokok-pokok berita menjadi kesimpulan. Ya. Kericuhan reporter di Stadion Kejuaraan Malang Jawa Timur pada Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Supporter dan polisi yang mendampinginya. Supporter yang turun ke lapangan karena kecewa kekalahan. Petugas pun mengarang dan menjelang kericuhan. Mengakibatkan korban yang tewas lebih dari 100 orang dan polisi pun bergerak. Sudah, bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi? Sudah sepakat jawabannya? Baik, kalau begitu silakan ditutup kelompok 2. Sekian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3 percepat. Jangan terus lagi. Berbaris yang rapi. Tengah-tengah. Oke, silakan tengah-tengah namanya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Peristiwa apa yang terjadi terakhir Kanjuruhan di mana peristiwa itu terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Sabtu
1 Oktober 2022. Siapa yang mengandung peristiwa itu? Supporter dan warga. Mengapa peristiwa terjadi? Adanya yang merasa kecewa dan mengambil pertandingan. Bagaimana proses jadi itu? Kawan supporter tidak menerima kekalahan dan turun ke lapangan dan membuat kecewa. Oke. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Apa tanggapan? Nah, coba diulang jawabannya yang nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi? Tragedi Kanjuruhan. Oke, kedua di mana? Di Stadion Kanjuruhan, Barat Jawa Timur. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Sabtu 1 Oktober 2022. Siapa yang mengalami? Supporter dan warga. Supporter dan warga. Ada yang menanggapi? Silakan angkat tangan berdiri. Ada? Mungkin merasa kurang lengkap jawabannya, silakan berdiri tanggapi. Kalau kamu bergerak di belakang diam, tidak ada suara. Berdiri kalau menanggapi, menambahkan, mungkin kurang lengkap disebutkan siapa yang mengalami. Bagaimana lewatkan? Oke, yang kelima, mengapa terjadi peristiwa itu? Arema yang merasa kecewa dan mengambil pertandingan. Anda merasa kecewa. Oke, bagaimana? Sepakat? Nomor 6, proses terjadinya bagaimana? Kawan supporter tidak menerima kekalahan dan turun ke lapangan dan membuat kekecewaan. Dan membuat kekecewaan dan kerusuhan sehingga terjadilah korban yang mencapai 130 orang. Oke, silakan bagian B. Bacakan dulu topik atau judul. Tragedi Kanjuruhan. Sumber jumlah korban dalam kerusuhan usai pertandingan. Kesimpulan tragedi Kanjuruhan memakan 130 orang di Stadion Kanjuruhan, Barat Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 dikarenakan supporter yang tidak menerima kekalahan dan Arema yang merasa kecewa dengan situasi pertandingan itu dan mereka membuat kekecewaan. Oke, bagaimana kelompoknya apa? Persentasenya kelompok 3. Bagaimana? Sepakat? Tanggapan? Ada tanggapan lagi? Oke, kalau begitu silakan kelompok 3 ditutup. Silakan tutup. Itulah hasil presentasi. Itulah hasil diskusi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kita melangkah ke kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Korban tragedi Kanjuruhan. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Pendukung arena yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan turun ke lapangan untuk mencari pemain. Bagaimana, ada yang menanggapi? Ada yang kurang jelas pendapat apa jawabannya? Hah? Ada yang menanggapi? Menanggapi. Coba baca baca tadi di unsur apa? Unsur apa tadi? Korban tragedi Kanjuruhan. Bagaimana? Sepakat? Oke, di mana terjadinya? Di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Oke, kapan terjadi? Pada 1 Oktober 2002. Oke. Siapa yang mengalami? supporter dan timnya. Supporter dari apa? Dari timnya. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Lanjut, nomor 5. Supporter arena tidak menerima kekalahan timnya dan akhirnya turun ke lapangan membuat kericuhan. Bagaimana? Sepakat? Nomor 6, bagaimana proses terjadinya? Pendukung arena yang merasa kecewa dengan hasil pertandingan turun ke lapangan untuk mencari pemain. Bagaimana? Jawabannya apakah sudah lengkap? Sudah dapat? Bisa berdiri menanggapi? Kalau mau menanggapi? Jangan takut, berdiri saja. Misalnya apa? Tidak dijelaskan ini Pak. Oke, langsung lanjut di bagian B. Topik atau judul berita. Nambah lagi tragedi Kanjuruhan di 30 orang. 130 orang. Oke. Sumber Neo Emil Yanwar Hana. Oke. Korban tragedi Kanjuruhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober tahun 2022 yang mengalami supporter dan timnya. Akhirnya supporter arena turun ke lapangan untuk menambahkan gas air mata. Oke, bagaimana? Sudah simpulkan itu? Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah tanggapan? Tidak ada? Kenapa? Sebenarnya biasa sekali kalau saya menanggapi biasa sekali sebenarnya. Dari penggunaan katanya ada yang bertempatkan, pasti kalian juga sadar kan? Tapi tidak berani mengungkapkan apa kira-kira. Ada beberapa kata yang diulang tadi itu, tetapi tidak benar pengucapannya. Saya kira saya salah dengar, ternyata diulang pas itu. Apa kira-kira katanya? Termasuk kata klub Arema, bukan arena ya. Tadi pendengar arena, betul? Bukan arena ya, tapi Arema FC. Nama klub sepak bola di Kota Malang. Oke, masih ada? Ada nih? Baik. Kalau begitu silakan tutup kelompok 4. Itulah presentasi. Itulah presentasi kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa? Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan. Langsung berdiri yang rapi, jangan mojok di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saja. Mengapa peristiwa itu terjadi? Beberapa pendukung Arema merasa kecewa karena hasil pertandingannya. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Awalnya tim supporter turun ke lapangan dan membuat kericuhan. Lalu petugas menembakkan gas air mata karena kekurangan oksigen. Mereka pun sesak nafas sehingga korban pun berjatuhan. Bagaimana tanggapan? Coba dilihat tadi. Coba yang pertama peristiwa apa? Tragedi Kanjuruhan. Bagaimana? Cepat ya. Di mana peristiwa terjadi? Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ya, Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kapan peristiwa terjadi? Pada Sabtu 1 1 Oktober Oktober 2022. Sepakat? Sepakat. Tadi ada yang mengambil tanggal 2 Oktober? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke, lanjut. Siapa yang mengalami? Supporter, polisi, dan warga. Ya, supporter, 1 supporter, 2 polisi, 3 warga atau penonton ya. Boleh juga kalau yang memasukkan 4 misalnya timnya ya. Karena timnya juga kan hampir terkena pada saat itu. Lanjut, yang tim atau official namanya kalau tidak salah, official. Yang ke berapa lagi? Yang kelima. Mengapa peristiwa ini terjadi? Beberapa pendukung Arema merasa kecewa karena hasil pertandingannya. Ya, karena adanya kekecewaan dari supporter ini ya, sehingga terjadi keributan. Itu yang memicu kerusuhan. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya? Awalnya tim supporter turun ke lapangan dan membuat kericuhan. Lalu petugas menembakkan gas air mata. Karena kekurangan oksigen, mereka pun sesak nafas sehingga korban pun berjatuhan. Bagaimana jawabannya? Sudah cepat ya? Oke, sekarang lanjut bagian B, kelompok 5. Topik atau judul berita tragedi Kanjuruhan. Sumber news. Langsung kesimpulan, Pak. Bercakap ke sumbernya di mana? Ya, tidak usah sumber, kami. Oke, langsung kesimpulan. Tragedi Kanjuruhan. Kejadian ini telah terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022. Kejadian ini dialami oleh polisi dan supporter Arema. Kejadian ini terjadi karena supporter Arema kecewa atas hasil pertandingan. Awalnya tim supporter turun ke lapangan dan membuat keributan, lalu petugas menembakkan gas air mata karena kekurangan oksigen. Mereka pun sesak nafas sehingga korban pun berjatuhan. Oke, bagaimana dengan kesimpulannya? Sudah bagus ya? Jadi kalau saya lihat kesimpulan dari kelompok 5 ini, dia mengambil semua merangkum dari semua unsur atau pokok berita, kemudian dibuat simpul dalam bentuk paragraf dan ditambahkan dengan kata-kata penghubung sesuai dengan peristiwa mereka sendiri. Jadi tidak kaku. Ya, memang seperti itu harusnya. Bagaimana? Ada tanggapan? Jadi ada lagi? Baik, kalau seperti itu silakan ditutup kelompok 5. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diberi aplaus untuk kelompok 5. Baik, jadi saya akan komentari penampilan kalian pada hari ini. Jadi secara umum kalian tampil luar biasa ya. Jadi saya apresiasi hasil usaha kalian. Kalian sudah menampilkan presentasi dari hasil diskusi kelompok yang sangat luar biasa tadi. Terutama semua. Ya, namun ya, ada beberapa yang mungkin masih perlu diperbaiki. Misalnya tadi di bagian sumber. Nah, ini paling banyak salah ini. Ya, untuk mengisi kolom sumber
harusnya kalian mengambil ini, ya. Ini sumbernya. Kita baca ke dalam Indonesia, CNBC Indonesia. Artinya di sini sumber berita. Ini berita diambil dari mana? Nah, ini CNBC Indonesia. Tadi kan saya jelaskan. Sumber berita itu misalnya TV One, Metro TV, Kompas TV, atau mungkin dari media cetak, misalnya Tribun Timur, Kompas.com dan sebagainya, ya. Tapi itu hampir benar kelompok ini, tapi dia mengambilnya news. News itu bukan sumber, itu pertama ini adalah berita, ya, news berita. Tapi itu sudah hampir benar. Kemudian tadi juga kelompok 2 ada yang menyebutkan kata-kata reporter, ya, terus reporter. Ya, bukan reporter tetapi supporter. Kalau reporter itu pelapor beritanya, kalau supporter pendukung atau fans dari klub sepak bola. Kemudian tadi kelompok 4 juga Arema, bukan Arema tapi Arema, ya, kelompok sana. Kemudian untuk semua kelompok juga yang kurang pada saat presentasi di sini, apa kira-kira kekurangannya? Apa? Ya, satu itu sejaknya, ya, masih mau dorong-dorong, tidak langsung ambil posisi yang rapi berbaris. Ada lagi yang kedua, ini yang paling yang terus ini. Kurang semangat. Selain itu apa lagi? Ada yang paling penting sebenarnya pada saat presentasi kelompok. Harus perkenalan. Tadi saya lihat langsung naik berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca pada apa yang terjadi. Tidak perkenalkan, harusnya diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sudah ada yang berkata kami masih individu. Saya Fitriani, karena harusnya semua, ya, karena kalian seperti di sini. Ya, jangan kata saya, tapi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai unsur-unsur teks berita. Adapun unsur-unsur teks berita 1. Nah, terus apa yang terjadi, bacakan di situ. Kemudian juga pada saat selesai menutup, jangan langsung salam dari pengantar. Misalnya itulah atau sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, baru di situ, ya. Kemudian pada saat mau menanggapi, berdiri, jangan langsung bicara. Berdiri dulu, angkat tangan boleh, berdiri. Kemudian salam, perkenalkan diri. Kalau di sini kalian boleh menggunakan kata saya karena individu. Misalnya, saya Kipli Permana Putra, perwakilan dari kelompok 1, ini menanggapi jawaban dari kelompok 5. Gitu, ya. Terus itu juga yang kurang tadi pada saat presentasi kelompok lain. Kalian kurang aktif bertanya, menanggapi. Yang yang berani, bakul dorong di kayak ini. Tadi setiap ada yang menanggapi, lama sekali berpikir, jangan diungkapkan. Harusnya berani, ya. Percaya diri. Baik, saya rasa hanya itu materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya minta untuk satu orang dari kalian untuk memberi simpulan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa membuat simpulan, menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Silakan, mana ya? Iskanur, silakan Iskanur. Berdiri. Baiklah, saya akan menyebutkan materi pada hari ini. Jadi saya dapat menyebutkan mengenai unsur-unsur teks berita, yaitu unsur-unsur teks berita Dikenal dengan istilah yang dikenal dengan istilah 5W tambah 1H atau adik Simba. Yaitu 1 apa, 2 di mana, 3
kapan, 4 siapa, dan 5 mengapa, dan 6 bagaimana. Oke, terima kasih buat Ananda. Rizkano, silakan duduk. Ada yang lain yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Silakan semuanya. Pindah dan silakan. Kegiatan yang menarik pada hari ini yaitu materinya dijelaskan melalui PowerPoint dan dilengkapi dengan video sehingga memberikan semangat belajar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Itulah jadi tadi sudah disempurnakan oleh teman-teman ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan refleksi kepada kalian ya mengenai refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 1-2 pertanyaan untuk kalian. Nah, silakan berdiri di atas. Refleksi pembelajaran ya. Nah, yang pertama, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan. Saya banyak. Nirwana, oke. Kita dapat mengetahui unsur-unsur teks berita yang dikenal sebagai 5W tambah 1H atau disebut dengan adik simbang. Oke, itu adalah pendapat dari Nirwana ya. Silakan Nirwana duduk kembali. Ada yang lain? Silakan Sarul. Ya, apa yang kamu peroleh Sarul dari pembelajaran kita hari ini? Ada tayangan video sehingga sangat menarik untuk ditonton. Oke, silakan duduk kembali Sarul. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi refleksi ya dari 2 orang teman kalian mewakili. Selanjutnya, ini adalah refleksi yang kedua. Kegiatan apa yang menarik pada hari ini? Ada yang bisa? Kegiatan apa yang menarik pada hari ini? Boleh sama saya silakan menjawab. Silakan. Ada yang bisa memberikan refleksinya? Apa kira-kira kegiatan yang menarik pada hari ini? Menurut kalian, apa yang kira-kira yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Silakan sama saya mulai. Sama saja boleh. Angkat tangan. Sama saja boleh silakan. Memberikan silakan Mas Dani. Apa yang menarik sama Dani? Pada hari ini ada tayangan video. Coba diri silakan. Kegiatan yang menarik pada hari ini Boleh. ada tayangan video sehingga sangat menarik untuk ditonton. Oke, jadi menurut Sabudani bahwa hal yang menarik pada hari ini adalah ada tayangan video yang di awal tadi sehingga menarik untuk ditonton. Apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Silakan sesuainya. Ya, saya berdiri. Silakan berdiri, Fitriani. Apa kira-kira menurut Fitriani kegiatan yang menarik pada pembelajaran hari ini? Kita dapat berdiskusi untuk menentukan isi berita. Oke, kita dapat berdiskusi ya, bekerja sama dalam menyimpulkan isi berita. Baik. Bagus sekali Fitriani. Baik, terima kasih atas refleksi dari anak-anakku sekalian. Nah, karena waktu sudah hampir selesai, maka sudah ini juga kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memasuki materi kelanjutan dari materi hari ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks. Ya, jadi setelah pulang ke rumah silakan dibuka bukunya, dipelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya harap anak-anak tetap semangat belajar ya. Untuk selanjutnya
selanjutnya silakan salah satu dari kalian memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan yang bukunya. Lihat bukunya. Untuk LKPD ada buku LKPD. LKPD ada buku. Oke, kelompok 3. Habis makan? Ya, silakan. Boleh. Ya, itu berapa? Kami habis. Oke, silakan. Duduk kembali. Nah, baiklah silakan kedua kelas menutup memimpin doa untuk pulang. Silakan. Kemudian kita mulai pada pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan tinggalkan kelas, pulang dengan ikhlas, semoga selamat sampai di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.